Termasuk ke bagian penguat operasional atau disebut juga operational amplifier atau op-amp gitunya ya. Ini adalah berbentuk IC ya. Nanti saya lihatin dulu ini. Nih, dia berbentuk sudah IC atau integrated circuit ya. Yang isinya adalah transistor ya. Di rangkai nanti kita lihat isinya seperti apa. Dia sudah berbentuk IC, ini dia 8 kaki. Kaki satunya di sini ya. Dimana kaki satunya itu adalah nggak dipakai ya. Kaki duanya ada inputnya ada dua. Ini dia input inverting kaki dua. Kemudian non inverting. Berarti inverting ini pembalik ya. Pembalik fasa. Kemudian ini non inverting. Kemudian powernya ada dua. VCC sama min VEE. Ada dua dia ya. Kemudian ini dia 4 itu adalah V min-nya. Kemudian 7 itu adalah V plus-nya. Kemudian V out 6. Jadi ada dari 8 kaki ada 5 kaki ya. Yang dipakai, 3-nya nggak dipakai. Nah, bentuknya seperti apa nanti kita lihat. Nah, jadi nanti kita akan lebih banyak ke pemakaiannya ya, pemakaiannya. Teorinya yang terlalu banyak gitu. Jadi dia untuk pemakaiannya nanti ya, ya tentu dengan digabung dengan komponen-komponen pasif. Ini adalah op-amp adalah salah satu komponen pasif aktif ya, seperti transistor bipolar, transistor FET, kemudian op-amp adalah 3 komponen aktif. Artinya apa komponen aktif itu adalah bahwa outputnya bisa lebih besar daripada input. Kalau komponen pasif, output itu maksimal itu sudah sangat maksimal, biasanya sama output dengan input itu sudah bagus. Kalau komponen pasif ya. Sedangkan tadi. Jadi dia bisa outputnya lebih besar. Bisa artinya berarti bisa juga lebih kecil gitu ya. Bisa lebih besar. Dan bisa sama nanti. Sedangkan untuk komponen pasif itu untuk mendapatkan sama saja susah, apalagi lebih besar ya. Sehingga nanti dia akan dipergunakan untuk peranti-peranti, contohnya untuk eh, konverter untuk gelombang, penghasil gelombang ya, kemudian osilator, filter aktif ya, karena filter bisa juga dengan komponen pasif. Nah, cuman filter komponen pasif tersebut dia itu susah untuk ditala ya atau di set, sehingga nanti dia gelombang-gelombang yang untuk mudah di set itu digunakan komponen aktif. Salah satunya adalah menggunakan op-amp. Ya, itu dia. Nah, ini dia blok diagram ya. Dia terdiri dari 3 komponen utama. Pertama adalah penguat diferensial. Nanti apa penguat diferensial nanti kita bahas di kuliah berikutnya ya. Penguat tingkat penguatan yang lain. Kemudian nanti kelas push pull ya, emitter follower, atau nanti dia common kolektor gitu ya. Ini kan emitter follower ya, outputnya di follower, di emitter ya. Nah, ini dia yang isi dari yang tadi. Nah, ini dia bentuk simbolnya ya, simbol dari op-amp. Jadi dia ada ada 5 kaki yang dihubungkan ya, input pembalik. Kalau tadi di atas bawah bolak-balik sama saja ya ini ya. Input non pembalik, kemudian tegangan positif, power ya, power negatif, kemudian output. Ini dia perbandingannya. Nanti ada ini penguat ya. Nanti di kita semester berapa? 5 ya. Nanti akan kita pelajari ini. Ini arti penguatannya nanti ya. Sehingga tegangan output ini bisa lebih kuat. Kemudian dia outputnya ini bisa sefasa atau dia terbalik fasa dengan input berbanding output gitu ya. Tergantung dari. Kalau dia membalik, jadi dia langsung dibalik fasa 180 derajat. Kalau dia inputnya di non inverting berarti itu positif, inputnya sefasa. Nah, penguatannya itu tergantung juga dari rangkaiannya nanti ya. Bisa dia sama,
bisa dia lebih besar, bisa dia lebih kecil. Ada nanti rangkaian tertentu nanti yang tidak bisa lebih kecil, selalu lebih besar, walaupun lebih besar itu bisa selisihnya tipis gitu, sedikit gitu ya. Tapi dia tidak mungkin sama, apalagi lebih kecil. Tapi dengan rangkaian yang lain bisa ada 3 kemungkinannya, bisa lebih kecil output daripada input, lebih besar atau sama. Jadi rangkaian ini disebut komponen ini disebut voltage control voltage source. Jadi dia mengantar mengatur tegangan sumber ya. Sumber itu kan inputnya ya. Jadi bisa kita atur tegangan outputnya berdasarkan tegangan sumbernya dengan rangkaian tertentu. Apakah dia mau dikuatkan atau output sama dengan input atau diturunkan. Nanti untuk rangkaian tertentu nanti seperti filter kaskade atau bertingkat gitu ya, ordernya lebih dari 1. Kemudian dia diperlukan nanti penguatannya sama dengan 1. Nah, apa kok penguatan sama dengan 1? Kalau dia kita gunakan tanpa penguatan, nanti dia akan turun. Kalau penguatan lebih dari 1, dia akan berjenjang. Nanti dia akan outputnya itu akan bergeser. Frekuensi yang kita cari akan bergeser. Nah, ini dia jenis-jenis ya, jenis-jenis dari tipikal berdasarkan pabriknya ya. Ini ada LM741C, LF157A. Nah, ini cukup banyak ya OM ini jenisnya. Dia bisa menghasilkan penguatan kalau yang 741 ya, ini yang contoh kita nanti simulasi, dia sampai 100.000 kali penguatan. Ya, penguatan loop terbuka ya, open loop. Bisa sampai 100.000. Berarti kan bisa dong kita menghasilkan tegangan 100.000 volt. Nah, tidak ya, dia untuk sinyal-sinyal kecil. Sinyal besar nanti dia akan potong. Nanti kita lihat tegangan penguatan yang kita naikkan, outputnya nggak berubah. Tapi kalau untuk AC, outputnya sudah cacat. Gitu ya. Untuk DC dia tidak berubah, untuk AC dia cacat. Ini beberapa parameternya ya. Impedansi outputnya harusnya sangat kecil ya. Karena IC itu emang kecil harusnya. Itu keunggulan daripada IC. Sehingga kita dengan daya yang kecil bisa mengontrol yang banyak. Kalau komponen pasif, dia akan lebih besar ya, membutuhkan arus yang lebih besar. Kemudian common mode ratio ya, rejection ratio sampai 90 dB. Apa itu nanti kita bahas. Ini nggak terlalu kita bahas sekarang nih ya. Kita lebih ke aplikasinya nanti. Contohnya ya. Kemudian yang dipakai di industri itu ya, yang kebanyakan dipakai di industri, jenisnya banyak nanti ya di sini ya. Ada yang 5N 72741, MC 1741, ya. LM, nah ini yang banyak di pasaran 741. Itu adalah penguat operasional masing-masing pabrik. Sama seperti transistor, jenisnya itu sangat banyak. Tetapi ini tidak sebanyak transistor ya. Transistor itu ribuan ya jenisnya ya. Kemudian dia terdiri dari transistor tadi isinya kan ini dia. Isi yang ini tadi tuh. Ada transistor NPN, ada PNP. Makanya ada tegangan VCC, ada tegangan min VEE. NVE kan, ingat lagi, batu tegangan negatif untuk transistor PNP ya. Sedangkan VCC untuk transistor NPN. Makanya dia 2 sumber tegangan tadi yang di atas ya. 2 sumber tegangannya. Ada positif, ini VCC-nya, ini VE-nya negatif. VE negatif untuk transistor PNP, ini positif, VCC-nya transistor NPN. Nah, inilah rangkaian di dalamnya transistor disusun seperti ini di dalam menjadi satu IC. Ini bukan transistor kita yang rangkai seperti di lab gitu ya, tapi dia karakteristik transistornya buat seperti ini. Dia ada transistor, ada dioda, ada R di dalam IC tadi ya. Sehingga yang kita kenal di IC-nya, yang kita ini kakinya ya, ini non inverting, inverting input ya, kemudian ini outputnya, ini tegangan negatifnya, ini tegangan positifnya. Nah itu isinya nih sebenarnya. Sehingga nanti kalau kita gunakan non inverting, berarti output kita nanti sefasa. Nah, tinggal besar kecilnya tergantung dari feedback umpan baliknya ya, umpan balik dari output ke input. Seperti apa feedbacknya itu menentukan apakah
penguatannya lebih besar dari input atau sama atau dia lebih kecil. Sedangkan ini sama inverting dia fasanya terbalik. Jadi tanpa kita menggunakan kapasitor, nah kemarin di pengukuran mesin listrik dengan mengubah-ubah besar kapasitor, beda fasa berubah gitu kan. Mulai yang beda fasanya besar sampai tidak ada beda fasanya untuk rangkaian RC, untuk rangkaian CR juga seperti itu, dari fasa yang besar ke dari fasa yang tidak ada beda fasanya sampai ke fasa yang besar. Nah ini tanpa kita menambahkan R, nanti dia sudah bergeser fasa rangkaiannya. Jadi kita coba lihat tanpa ada C-nya, rangkaian jika tanpa ada kapasitor tidak mungkin ada beda fasa, dia pasti fasa. Nah ini diterbalik malah 180 kan, kalau terbalik itu 180 derajat. Jadi dia berlawanan input dengan output, makanya pembalik namanya ya, balik. Ini tingkat akhirnya. Nah, ini bisa kita langsung kita nanti. Ini bentuk plot bode idealnya ya. Ini nanti kita akan pelajari nanti di apa namanya di filter ya. Jadi perbedaan frekuensi gitu ya. Jadi penguatannya ini akan berbeda. Pada saat ini maksimalnya nanti ya 100 dB. dB ini adalah desibel, itu adalah nah yang kemarin kita udah ini kan dapatnya kan ada V out apa 20 V out 20 log V out berbanding V in. Kalau dia positif berarti penguatannya lebih besar daripada 1. Nah, ini kalau 100 dB ini kan berarti kan positif ini. 20 berarti kalau 100 kali 5 ya. 5 log hasil log V out per V in ini 5 maksimalnya sampai dia 10 Hz. Bertambah frekuensinya penguatannya akan berkurang sepanjang 20 dB per dekade. Apa 20 dB per dekade ini nanti waktu di belajar filter kita akan bahas. Dia ini adalah koordinat antara data linear dengan data logaritmis. Kalau ke atasnya ini amplitudonya penguatannya ini adalah linear, sama seperti ya 1 ke 2 jaraknya 1, 2 ke 3 jaraknya 1 sama kan. Jadi 2 ke 3, 1 ke 2 atau 3 ke 4 jarak antara mereka sama. Tapi kalau log tadi tidak, log 1 dengan log 2 itu kemudian log 3 jarak log 1 ke log 2, log 2 ke log 3, log 3 ke log 4 itu tidak akan sama. Makin besar itunya makin kecil selisihnya ya. Padahal lognya sama kan, selisihnya 1. Log 1 log 2 kan 1. Log 2 log 3 selisihnya 1. Log 3 dengan log 4 selisihnya 1. Tetapi besarnya akan berbeda. Nah, itu nanti kita ada bisa kita hitung sendiri, tapi sudah ada disediakan kertas namanya semi log ya. Kalau ada yang log-log itu ada juga semi log, itu berarti apa? Ada yang datanya linear, jaraknya ya, ada jaraknya yang dalam logaritmis. Nah, itu gunanya itu filter nanti salah satunya ya. Untuk kontrol juga ada itu. Plot bodenya dan bode diagram. Nanti kita. Jadi makin besar, nah itu kan yang terakhir nanti kita minggu ini Sabtu ya besok ya praktikumnya kita lihat dengan mengubah frekuensi nanti rangkaian RC atau CR dia akan amplitudenya berubah. Ini kan AV ini kan adalah perbandingan output dan input kan, berarti tegangan kan? Tidak. AV itu perbandingan input dan output. Jadi tegangannya akan berubah. Artinya berubahnya adalah outputnya, karena inputnya tidak berubah ya. Input tidak memasuki rangkaian, yang memasuki rangkaian adalah output. Output adalah hasil dari suatu rangkaian. Sedangkan inputnya yang masuk. Sehingga perbandingan nanti bertambahnya frekuensi dia akan turun. Nanti ada juga bertambah frekuensi dia juga akan naik. Nanti tergantung ininya nanti ya. Rangkaiannya. Ini kalau op amp ini dia turun terus ya. Untuk frekuensi yang berubah. Nanti kita lihat. Hari besok ya. Hari Sabtu. Nah, ini rangkaiannya untuk menolkan ya ininya. Nah, nanti ini ada umpan balik. Jadi ini inputnya pada inverting gitu ya. Ininya ground ya tidak ada tegangan kan. Jadi input dan inverting. Dan ini umpan baliknya belum ke input ya. Penolakan ini banyak penolakan. Ini rasionya tadi. CMRC ya. Common mode rejection ratio. Antara frekuensi dengan common mode rejection ratio-nya. Semakin besar frekuensinya, ini sampai 1 mega tadi kan, ini sampai 20
dB ya. Semakin kecil frekuensinya, ini 1 sampai 100, ini dia masih 90. Ini 741 ya. Kalau yang lain itu sedikit ada perbedaan karakteristiknya. Kemudian, nah ini dia yang penting. Output puncak ke puncak. Ini yang membatasi. Karena penguatan kita itu dari ini tadi bisa penguatannya sampai 100.000 ya. Sampai 100.000 kali. Jika masuk, artinya apa? Jika inputnya 1, outputnya bisa 100.000. Nah ini ya. Tapi bisa nggak? Inputnya 100 volt, berarti output kita 100.000 volt dong. Nah itu yang nggak bisa. Ini dia yang membatasi tegangan puncak ke puncak, peak to peak ya. Nih. Ini yang membatasi. Sehingga tidak bisa kita input yang bebas untuk mendapatkan dengan penguatan maksimal tadi. Jadi kalau inputnya kita, ya kan, 1 volt, penguatan yang nggak salah 1.000 aja kan, udah sampai 1.000 volt kan? Ya tidak. Nah, nanti untuk menghitungnya nanti akan kita pelajari di bab khusus pada kuliah elektronik analog. Ini bab penguatan itu ya. Tapi kalau dari simulasi bisa kita lihatin berapa sih maksimalnya yang diperbolehkan dia itu. Nanti kita lihat. Ternyata dia tidak bisa 100.000 itu patokannya, berarti dia sangat kecil ya. Itu pada saat itu dia open ya, tanpa beban. Ini dia impedansi terhadap MPP-nya, tegangan puncak ke puncak, maksimum peak to peak. Pada saat ini 100 ohm ya, peaknya hanya nggak sampai 8 ya, 8 volt. Sampai nanti dia 10 kilo, nanti dia sampai 27 ya, 27 volt, peak to peaknya. Berarti dari puncak ke puncak, berarti dia kira-kira 13,5 ya, peaknya atas, peaknya bawah. Ini dia 13,5, totalnya 27 ya. Yang prodi itu apa aja sih, mereka biasanya penyusunan program kerja kan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, nanti kita coba nanti ini jika tegangan 15, dia tegangan itu nanti bisa sampai beda-beda ya. Dari 15 sampai 29, ada nggak sini? Kalau nggak ada nanti di datasheetnya ada ya. Kita lihat. Kalau nggak ada di sini ya, ininya. Tegangan negatif, tegangan positifnya itu ya. Nanti ada maksimumnya ya. Nah, dan itu juga menentukan batasnya nanti. Dia berapa persen nanti dari tegangan apa namanya powernya ya. Ini kalau dia 15 itu kan peak to peaknya 30. Ini dapatnya nanti paling 27 maksimalnya ya. Pada saat bebannya 10 kilo. Nah ini dia. Bebannya makin kecil, sehingga tegangan peak to peaknya juga akan turun. Dengan beban 1 kilo ini maksimal ya. Kalau di 15, 27. Berarti 13,5 ya. Jadi berapa tuh? 15, sebentar saya hitung sebentar ya. Dari 27 dibagi 30 ya, lebih kurang segini. Ya 90% ya tadi ya. 90%. Jadi dia maksimal dayanya itu 90% dari tegangan peak to peaknya. Kalau ini pemain di 15, min 15 berarti kan 30 kan, 90%-nya 27. Ini ada 90% area kan. Tegangan outputnya nanti yang bisa diambil 90%-nya. Kemudian ini kalau tanggapan frekuensi nanti akan kita masukkan ke apa namanya ke waktu kita filter nanti ya. Nah, ada contohnya di sini, nggak ada ininya ya. Ini harusnya sangat kecil, IC itu sangat kecil ya, 25 mili. Kemudian impedansinya juga kecil lah dalam ohm ya. Kalau dia besar ya harusnya makin hilang ya. Jadi dia sangat kecil, makanya dia berbentuk IC. Cuman ingat dia untuk sinyal kecil ya. Kemudian ini tanggapan frekuensi ini nanti difilterkan kita ini kan. Tanggapan frekuensi ini adalah di mana tegangannya akan drop pada saat setelah tegangan puncak. Nah, ini namanya FC ini
frekuensi osilasi gitu ya. Frekuensi osilasi itu adalah frekuensi output tertinggi pada saat itu. Nah, pada saat dia 70% dari tegangan tertingginya, dia akan namanya turun ya. Sebut roll off. Turun 120 dB per dekade. Ya, satu dekade itu disebutnya umpamanya ini 1 Hz gitu. Ini sini frekuensi nanti ya, frekuensi kan. Nanti satu dekadenya 10. Kalau 10 Hz, satu dekadenya 100. Kalau 100, satu dekadenya 1 kilo. Kalau 1 kilo, satu dekade 10 kilo. Pokoknya dekade itu 10 ya. 10. Dikali 10. Nanti apa namanya rangkaian partikel rangkaian logika nanti kita kaskade gitu ya, apa dekade gitu ya. Ini kan 10 ya. Nah, ini dia 10-10. Nah, dia pada saat 70 frekuensi 70%-nya frekuensi ininya dari apa namanya dari puncaknya pada frekuensi puncak atau osilasi, persennya dia akan turun drastis ya 20 dB per dekade. Jadi contohnya pada saat katakan puncaknya di sini penguatannya ya ini maksimal ya 100.000 kali gennya dari input ya perbandingan input dan outputnya 100.000. Nah, kemudian untuk 1 Hz sampai 10 Hz dia akan drop turun ya. Nah, sini turunnya kecil ya, turunnya kecil. Ini dari awal ini dari frekuensi 1 sampai 10 ini turunnya hanya kalau ininya sebesar 3 dB ya, min 3 dB. 3 dB itu nanti dia adalah 20 log V out per V in. Dia 3 dB. Jadi kalau min 3 lognya ya, V out per V in-nya nanti hasilnya minus 3 dB. Berarti dia outputnya akan lebih kecil ya, turun di sini. Ini sebut 20 dB per dekade. Nah, nanti untuk contoh ini yang disebut nanti frekuensi unity-nya ya. Ini frekuensi puncak nanti. Nah, drop dia ya. Jadi tidak ada lagi penguatannya di sini. Nah, kalau tidak ada penguatan artinya apa ya? Dia sama seperti rangkaian pasif tuh ya. Ini usaha slow rate ya, bisa kita bentuk karena kapasitornya ya. Isinya ada kapasitor tadi kan. Sehingga dia ada pengisian dan pengurasan. Nanti dia akan dipelajari. Streamlit itu adalah webnya yang benar-benar Python. Jadi kita bisa stream yang di kelas. Ini contoh berapa 11 ya. Tegangan inputnya diberikan gitu ya. Bukan balik yang diperlukan untuk menggerakkan 741 op-amp 741 pada gambar ke saturasinya. Nah, bebannya ini ya, kita ambil 10 kilo tadi kan, 10 kilo maksimal di atas nih. Grafiknya di atas 10 kilo, berarti dia akan menghasilkan tegangan peak to peaknya kalau 70% dari 15 menjadi 27 ya. Sekitar 90%-nya maksimal ya 90% dari tegangan peak to peak-nya. Nah, ini bebannya 10 kilo. Berapa nanti tegangan ininya kan itu ya. Saturasinya. Ini berarti 15 plus 15 ke 15 kan 30, 90%-nya dapatnya 27 ya. Berarti 13,5 ini 13,5 outputnya. Puncak ke puncaknya kalau dia tegangan AC. Kalau ini kan DC. Kalau DC berarti hanya positifnya saja. Berarti ke atasnya itu hanya 13,5. Jadi MPP-nya adalah 27 volt kan? 13,5 tambah 13,5. Kurungnya saya tulis saja ya. Ya 13 volt ditambah 13,5 ya. 13,5 volt. Nah, dari 90% 30 ya. Untuk tahanannya 10 kilo tadi kan maksimal. Berarti tegangan outputnya sebesar ini dia 13, negatif ya. Untuk saturasi negatifnya. Kalau positifnya berarti 13 volt. Dia memiliki penguatan loop 100.000 kan. Jadi outputnya sebesar 13, penguatannya 100.000. Nah, ini outputnya berapa gitu kan. Nanti kan sebenarnya ini AV-nya kan AV sama dengan V out per V in. V out-nya 13. Penguatannya
100. Sehingga nanti dia P2-nya adalah 13,5 dibagi 100. Jadi inputnya 135 volt per mikrosecond. Oke ya. Ini kan hertz. Hertz itu per second ya. Jadi 13,5 per, ini kan mili, ya kan? Dikali 10, ini 135, ini dikali 10 1 juta. 1 juta menjadi mikro ya. Mikrosecond ya. Per second. Volt per mikrosecond. Nah, ini dia besarnya. Kemudian berapa rasio penolakan, rejection rasionya tadi ya, ketika frekuensi 100 kHz. Nah, ini tinggal kita lihat tabelnya ya. 100 kilo di atas tadi. Ini voltage, yang ininya ini MPP-nya yang satu lagi. Nah, dasar 100 kilo gitu kan. 100 kilo kan ini. Ini kan, 40 ini ya. Nah, common rejection ya, rasio penolakan. Tuh, berikutnya tadi ya. Itu tinggal lihat tabel, tidak ada perhitungan dia. Dapat 40 dB kan. Ada 100 kilo. Ini setara dengan 100. Yang berarti bahwa sinyal yang diinginkan menerima amplifikasi atau penguatan 100 kali. 100 kHz. Yang 40 dB. Kemudian yang berikutnya, berapa penguatan tegangan loop pada frekuensi 1 kHz dan 10 aneh tadi dia. Pada saat lihat itu tadi, lihat tegangannya sekarang ya. Untuk 1 kilo, 10 kilo, dan 100 kilo. 1 kilo, 1000 dia kan, tegangannya untuk 1 kilo. Kemudian untuk 10 ya, kita lihat 1 kilo dengan 100. 1 kilo, ini ya. Ini power, ini daya ya. Ini yang tegangan tadi ya. Ini tegangan. 1 kilo ini kan, 1000 volt. Gen ya. 10 kilo nih, 100. 100 kilo ini 10. Nah, tinggal tabel ya hasilnya. Tentu dengan masing-masing IC yang sama ya. Berbeda jenis, berbeda lagi. Nah, ini yang aplikasinya nih. Kita masuk sekarang ke aplikasinya. Jadi pertama adalah penguat pembalik. Jadi tadi ingat lagi inputnya itu ada dua kan. Input inverting dan non-inverting. Jadi kalau input pembalik berarti dia masuk ke inverting inputnya ya. Jadi yang dibalik itu adalah fasanya. Sedangkan tegangannya, nah ada 3 kemungkinan. Lebih besar output daripada input, atau sama output daripada input, atau lebih kecil output dibandingkan input. Tergantung rangkaiannya nanti. Jadi dia memiliki penguatan ya, open loop di rangkaian terbuka itu sebesar 20.000, ya minimumnya sampai 200.000 penguatan. Pada saat terbuka ya, nah, itu kan rangkaian tertutup nanti. Nah ini contohnya open loop pembalik. Jadi inputnya di negatif. Tentu ini di sininya belum dipasang powernya ya, nanti di simulasi kita pasang. Kalau powernya nggak ada ya, dia tidak akan ada penguatan, dia seperti kabel saja, putus satu nyambung. Nanti ada powernya, yang tadi kita ambil 15 tadi ya, 15 plus 15 atau dia sampai 22 ya, plus minus. Kemudian input non pembaliknya kita groundkan. Ini outputnya, inputnya kan positif, dia jadi negatif. Gelombang negatif, ini jadi gelombang positif. Namanya dibalik. Terbalik 180 derajat. Nah, ini kan bentuknya. Nanti dari mana dapatnya itu? Ini kita ground virtual dulu. Ini yang kita tambahkan supaya untuk menghitung in-nya ya. In-nya cuma I2. Kemudian ada input balik. Ini in kan sama. Ini I2-nya. Sehingga karena RI adalah tak berhingga. Ya.
maka I2 adalah 0. Jadi I-nya ke sini nanti dia. Pada saat penguatan open loop gitu ya, pemakaian terbuka adalah tak berhingga, maka V2-nya sama dengan ini. Sehingga nanti dia, nih ya, perhitungannya, PI-nya di sini, I-in dikali R1. Sedangkan V-out-nya, makin output ini kan, min, ya kan, karena dia dari luar ke dalam, min I-in dikali R2. Atau ada juga disebut ini sini RF ya, RF itu feedback. Karena ini umpan balik ya, feedback. Sini arti R input, R feedback atau R2. Sehingga nanti V-out-nya apa ya? Kok V-out? AV-nya apa ya? V-out tadi dibandingkan dengan V-in. Jadi dia I-in-nya ini, V-in-nya, ini V-out-nya. Jadi kita tinggal dibalik. Jadi A ini penguatan ya, amplifier, singkatan dia amplifier, penguat ya. Amplifier, closed loop, CL ya. Rangkaian tertutup, V-out berbanding dibagi V-in. V-out-nya apa tadi? Ini dia. Min I input dikali R2. V-in-nya I input dikali R1. Nah, tinggal itu lagi. Min I input R2 dibagi I input bagi R1. Tinggal coret kan? I-nya coret jadi 1. Tinggal min R2 per R1. Jadi ini penguatan inverting ya, pembalik. Jadi outputnya kan penguatannya bisa lebih besar daripada 1 jika R2 lebih besar daripada R1. Bisa lebih kecil daripada 1 jika R2-nya kecil daripada 1. Atau penguatan sama dengan 1 jika R2-nya sama dengan R1. Itu dia ya. Ada 3 kemungkinannya. Kalau untuk filter nanti kita untuk kaskade kita usah ambil dia penguatannya 1. Itu nanti dia. Tapi kalau frekuensinya mau tetap harus dibalik lagi gitu ya. Ini kan kalau ini outputnya tetap balik. Nah, ini kita ambil contohnya. Contoh, jika R1-nya 1 kilo, di sini ya R-in-nya 1 kilo, kemudian R2-nya 50 kilo, maka besar penguatannya adalah 50 kilo R2 ya, dibagi dengan 1 kilo minus ya. Jadi minus 50. Jadi untuk berapa dB dia nih, kalau nanti dB dia 20 log 50 ya. Minusnya nggak boleh masuk. Karena minus itu bukan besarnya ini negatif, bukan. Ini adalah fasanya. Input terbalik fasa daripada output itu dia. Bukan besarnya negatif ini. Negatifnya fasa ya. Jadi kalau nanti kan jadikan dB ini jadi error. Kalau log 20 log minus 50 error. Dia log itu tidak ada yang minus. Dia 0 ke atas atau 0,0. Hasilnya nanti kalau di minus artinya apa? Output lebih kecil daripada input. Nah, jadi kan ini ya 50. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, inverting ya. Penguat, pembalik. Bentar. Kita ini dulu sebentar ya, baru nanti kita istirahat. Nah, ini dia saya tampilkan. Nanti untuk dapat ininya, rangkaiannya di sini ya. Ini OM, yang lainnya udah bisa kita kan. R, ini C. OM di sini dia kan. Lihat. Nih, setelah ini ground untuk power ya. Ini R, C, L. Kemudian ini adalah dioda gitu ya. LED. Kemudian ini transistor bipolar atau unipolar. PNP, NPP, FET, JFET ya, MOSFET. Nah, ini dia. Ini adalah op-amp. Nah, ini banyak-banyak di sini kan. Nanti kita lihat apa-nya. Kita ketik aja. Berarti di LM tadi ya. Ketik LM di sini. LM muncul di sini nih. 7. Kan? 74. 741 kan ya. Ada 741 CJ, 741 macam-macam kan. Ini bebas kita pilih ya. Ini dia bentuknya ya. Kita ambil ininya. Nanti kita ambil yang tanpa ini aja ya. Ini kan banyak kakinya nih. Ini kaki yang nggak dipakai juga di ini kan. 1, 5 kan. Yang kita pakai adalah ini. Kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 7, kaki 6. Ini juga kan. Ini semua ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Jadi yang dipakai nanti kaki 3 input
Ini kan. Kaki 2 input negatif, 7 power positif, 4 power negatif, 6 output. Itu dia ya. Ini saya 741 langsung, ini yang pakai MG. Nah, sama ya. Nah, kemudian kita rangkai seperti ini tadi. Inputnya inverting dibalik. 1 kilo tadi kan. Umpan baliknya atau R2 atau RF, nah juga sebar F adalah 50 kilo. Kemudian VEE-nya, nah, kaki 4 dikasih min 15. VCC-nya di sini, ya kaki 7 dikasih 15. Jadi dia ada 2 tegangan inputnya. Nah, untuk membuat tegangan positif negatif kan 2 power supply ya. Kemudian ground dengan tegangan pertama dengan ground kedua digabung. Sehingga dia ground dengan ground berikutnya negatif. Kemudian positif dengan ground ya ground. Itu dia powernya. Kalau di sini disediakan, kalau dalam ininya kan nggak ada ya ininya ya, seperti ini ya. Nah, ini kita balik. Ini sini ya. Ini gabung. Ini jadi ground, ini positif. Ini kok ini. Tegangan power ya. Power DC namanya ya, DC. Nah, kita ambil nih. 2 lagi. Nah, seperti ini kan. Nanti kita ukur. Gini membuat power ini ya, positif negatif. Ini kan positif ya, masuk ke atau yang ini dia. Ini negatif masuk ke positif dia. Nah, kita lihat ini. Ntar C di sini ya. Ntar V. Ini tegang positif nanti. Ntar V lagi. Ini tegang negatif. Untuk tegang positif mana? Positifnya ke sini. Negatifnya ke sini. Sedangkan ini negatifnya ke ini groundnya belum ada ya. Ground. Ground ya. Ini jadi groundnya dia. Ini kan ground yang berikutnya ya. Sini. Groundnya. Ini yang ground ini ya. Sini. Negatif. Masuk ke positifnya dia. Tegangan positif dengan ini sama ya biasa. Ini dia menjadi tegangan positifnya. Ininya ke tegangan negatif. Nah, seperti itu dia. Ini untuk ke sini ya. Ini ke ini nih. Ini dengan ini ke negatif. Ini ke sini. Cuman ini disediakan tegangan positif negatifnya kan. Ini kita ininya. Ini sama ya. Ini groundnya ya. Ground. Ini 2 power supply deh ya ininya. Oh, salah. Dia harus simpel baterai itu ya. Ini ground. Baterai itu udah benar. Ini ke bentar. Ini positifnya yang 2 nih ya, sebentar. Negatif dia ke positif gitu kan, udah didapat ya 12. Kemudian P-nya ke sini. Nah, negatif dia kan, positif. Jadi untuk dapatkan, kalau hanya tegangan negatif saja, tinggal kita balik ya. Positif ke negatif, negatif positif udah dapat. Tapi kalau tegang positif ada, tegangan negatif juga ada. Kalau kita balik dia short. Nah, jadi perlu 2 power supply ya.
Negatifnya masuk positif. Yang groundnya tetap ke ground sini kan. Ground yang kedua masuk ke tegangan positif. Yang pertemuan positif dan negatif masing-masing menjadi negatif di sini. Dan ini menjadi sama ya, negatif dua-duanya. Sehingga ini dapat tegangan negatif, ini dapat tegangan positif. Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaiannya tadi. Ini jangan saya ini dulu ya. Ini perlu nanti kalau untuk ini. Kita geser aja. Kemudian jangan lupa juga groundnya ya. Groundnya jangan lupa. Setelah R-nya tadi, R-nya R input 1 kilo ke V inverting. Kemudian dari kaki 6 ke kaki 2 dikasih 50 kilo. Kemudian input apa namanya, input non inverting ke ground. Output langsung ke output. Nah, ini kita lihat. Ini tegangan RMS-nya, ini tegangan apa namanya, inputnya berapa ya, sebentar. Inputnya 100 mili ya, 1 kilo 100 milivolt input, ini 100 mili ya. Ini kan 50 kali ya, 50 kali. Nah, 50 kali kan penguatannya. Ini balik fasanya. Input ke atas, outputnya ke bawah. Input ke bawah, outputnya ke atas. Penguatannya ini sekarang lihat ya. Ini 50 mili, ini 2000 mili. 2000 ya. Berarti di sini dia 50 kan, 50 satu kotak. 50, 50, 50, 100 mili. 100 mili ya. 100 mili. Peak ya. Kemudian ini berapa outputnya? Ya, 100 harusnya 100 dikali 50. Berarti 100 mili dikali 50. Berarti 500, 5000, 5 volt ya. 5 volt. Kita lihat nih. Kita jadikan 5 volt ya. 5 volt kan. Kalau 2 tadi bisa, kalau 2 gimana? Ini 2 tambah setengah. 3, 5 volt. Tetapi, nah ini kan. Ada tetapinya. Jika inputnya makin besar, atau ininya penguatan makin besar, dia akan cacat. Maka inputnya saya jadikan 1 volt. Jadi kalau 5 kali 50, itu kan jadi 50 volt ya. 50 volt. Nah, benar nggak 50 volt dia? Ini 1 volt ya. Nah, 1 volt. Besar nggak 50 volt? Benar nggak 50 volt? Ini 10 ya. Lihat. Akan kepotong. Akan kepotong. Ini catat dia kan. Jadi jika inputnya lebih besar, atau ininya sama, inputnya sama lagi, saya balikin. Penguatannya bertambah. Penguatannya tadi 50 menjadi 100, jadi 100 kilo. Jadi 100 kilo dibagi dengan 1 kilo, berarti kan 100 kali penguatannya ya. Jadi inputnya tetap nih, 100 mili. 100 mili. Tapi penguatannya bertambah, jadi 100 kali dari 50 kali. Kita jalankan. Ini saya jadikan dulu dia, kembali 5 itu tadi ya. Nah, 100 ya. Ini lihat. Kita kecilkan. Nah, ini masih belum cacat ya, 100 kali masih aman. 100 kali masih aman. Saya tambah lagi umpamanya. Langsung ya 200 kali. 200 ya. 200 kali berarti penguatan 200 kali ya. Cacat ya kan. Jadi tidak bisa sampai 200 kali. Ini berapa cuma nih? 5, 10, katakan ini 10 tambah 10 nggak nyampe, tambah 5 nggak nyampe, 15, 10, 12 kali ya, 12 volt. Satu. Jadi dia untuk penguatan sinyal kecil gitu. DC juga bisa ya, tapi kita percuma kita naikin DC karena kecil ya. Ini aja 150 masih cacat ya. Saya kecilin kelihatan cacat. Nah, cacat ya. Jadi masih kurang nih. DC 120 masih 20 kali ya. Tadi dibandingkan tadi apa? 100.000 kan? Bisa. Kira-kira 120 kali lah. Baru dia tidak cacat untuk, nah juga ada syaratnya, untuk inputnya 100 mili. Nah, bisa sampai 110 kali. Tapi kalau inputnya naik lagi, nah, dia akan turun lagi penguatannya ya. Ya tidak cacat. Atau dia turun, penguatannya akan naik lagi. Itu dia. Terbalik fasa.
Kalau tegangan DC-nya ada nggak di bawah, saya cek. Nah, tegangan DC sama aja, cuma nggak ada bolak-baliknya ya. Dia negatif terus. Nanti akan kita ada tegangan DC berikutnya ya. Nah itu dia inverting. Jadi rangkaiannya ini kan yang lebih besar tadi ya. Outputnya lebih besar. Kalau sama gimana? Nah ini 1 kilo, sebut 1 kilo. Input dan output akan sama. Ya, ya. Input dan output sama. Ini skalanya 100 mili ya. Ini 100 mili juga. Lu nggak kebaca nih kan? Ini penguatannya 1. Nah ini kan 100 kan sama kan ya. Nah input dan output sama, cuma terbalik fasa. Jika R2 dan R1 sama. Jika R2-nya lebih besar, nah R2-nya sebuah 5 ya. R1-nya 5. R2-nya 1. Berarti R2 lebih kecil kan? Outputnya akan lebih kecil. Ya, turun deh kan? Tuh. Nih, sama skalanya nih. Ini saya jadikan naik lagi nih. Ini 50 kan? Saya buat 50 juga nih. Eh. Nah. Turun 1/5-nya. Ini kan? 1, ini kan? Kalau ini kan 2, nggak sampai 1/5. Saya buat 10 aja nih ya. Biar kelihatan 5 kali. Nah, ini kan? Ini 5 kali kan? 1/5-nya. Ini 5 kali depan ini. Ini kan? 5 kali 10. Ini sama. Sehingga dia rangkaian ini bisa sebagai penguat atau penguat 1 atau penguatannya lebih kecil daripada 1. Ini saya kembalikan lagi ya. Jadi dia tergantung kebutuhan kita nanti. Kalau kita perlu kuatkan, tinggal R2-nya dibuat lebih besar daripada S. Tentu dilihat input ya. Sama tahu, oh saya buat aja nih 1000 kali. Ya inputnya akan cacat nanti. Kita buat berapa ya? So, 500 kilo umpama gitu kan. Nanti kita kecilin inputnya ya. Ya kan kita besarkan. Dia akan kotak kali. Nah, ya kan kotak ya kan. Nah, kita kecilkan inputnya. Jika inputnya kita kecil itu bisa 10 mili gitu ya. Di 10 mili. Ya. Outputnya dia nggak cacat lagi kan. Ya. Karena ini ya naik, ininya kita turunkan. Jadi penguatan ini boleh sampai 500 ini kan masih bisa. Jika inputnya kecil. Jika 1 mili input yang kita dapatkan, kita bisa maksimal lagi. 1 mili ya, ini 1 dan 1 mili. Nah, ya. Ininya masih ini nih kan? Melihat. Nah, cuman dia sudah lihat nih, tidak di tengah-tengah lagi deh kan? Ya, ya. Jadi sudah cacat, ini nggak bisa kita sebesar ini. Jadi dia harus kecil penguatannya. Karena ini tidak di tengah-tengah dia nih. Tidak 180 lagi kan? Geser. Makanya ininya kita kembalikan. Ini saya kembalikan 50 ya. Nah, itu baru rangkaian pertama ya, rangkaian pertama dari penguat rangkaian namanya pembalik massa. Nah, rangkaian ini gunanya nanti aplikasinya banyak nanti ya. Nah, nanti kita lanjutkan, kita istirahat dulu ya, sholat maghrib. Itu contoh pertama ya untuk penguat inverting. Ini dapatnya ini ya. Jadi penguatan itu tidak selalu menjamin bahwa output kita itu sudah benar ya. Jadi harus dilihat juga inputnya. Jadi kalau inputnya terlalu besar yang akan menguatkan, berarti penguatan harus diturunkan sehingga tidak cacat. Ini besar operasi input ya. Ini untuk contoh untuk menghitung berapa perbandingannya.
outputnya ya. Jika impedasi inputnya ya adalah 2 kilo ya. Kemudian besar penguatan yang kita harapkan itu adalah 50. Nah, berapa R1 R2-nya gitu ya. Inputnya R1 ya. Berapa R2-nya. Jadi rumus aslinya adalah AV double ya. ACL nih ya. Sebentar saya. 2 kali AV nggak apa-apa, nanti saya edit lagi ya. Ini AV-nya sama dengan min R2 per R1. AV-nya 50 kan nih. Jadi R2-nya berapa? R-in-nya kan 2 kilo ya. Jadi AV dikali R-in sama dengan R2 gitu ya. Sehingga nanti 50 dikali 2 kilo adalah 100 kilo ohm. 100 dibagi dengan 2 dapatnya 50. Kalau tadi kan 50 dibagi 1 ya, contoh di atas ya. Kan? R2-nya 50, ininya 1 kilo. 50 dibagi 1 ya 50. Kalau dia 2 kilo ya tinggal dikali 2. Kan? 50 kali 2 kilo dapatnya 100 kilo. Mendapatkan penguatan yang sama. Tapi kalau penguatan kita lebih besar berarti R2-nya harus kita tambah. Kalau dia cacat berarti R2-nya kita turunkan atau R1-nya dinaikkan. Itu dia. Pokoknya perbandingannya harus menurunkan jangan sampai 50 kalau dia cacat gitu ya. Nah, ini bandwidth untuk filter nanti kita bahas. Ini tanpa beban nih ya. Untuk penguatan frekuensi 10 Hz, makanya penguatan maksimalnya itu sampai 100.000. Kemudian untuk 100 Hz, dia akan turun sampai 10.000 kali ya. Kan kali ya. Kemudian 1 kilo, ini kebanyakan kita kerjakan di sini sampai 1.000 kali. Kemudian 10 kilo dia akan turun 100 kali dan seterusnya sampai pada saat 1 mega penguatannya akan menjadi 0. Artinya apa? Input dan outputnya sama. Jadi bukan 0 outputnya ya. Ini kan penguatan. Jadi input dan outputnya sama, tidak terjadi penguatan. Di mana dia berarti dia di sini nanti untuk seperti R2 dan R1-nya sama gitu ya. Nah, ini kan tanpa beban ya. Bisa. Kita langsung ke rangkaian kedua. Kalau tadi inverting, sekarang kita masuk ke non inverting ya. Penguat non pembalik atau non inverting amplifier. Kalau tadi inputnya pada negatif ya, di sini nanti pada positif inputnya. Nah, gimana penguatannya? Penguatannya dibalik. Kalau tadi dia, saya kembali dulu, inputnya langsung ya ke negatif, sedangkan positifnya di ground ya, di ground. Ini kan pembalik nih, pembalik ke input. Nanti ini inputnya positif, ininya nanti yang ke ground, nanti sebab kita tegangan ya, ke ground nanti ini tanpa input ya. Jadi sama saja dia sebenarnya rangkaiannya cuma input yang pindah ke sini. Ininya jadi ground langsung ya, R2 dan R1-nya. Sehingga nanti dia penguatannya akan selalu lebih besar daripada outputnya, selalu lebih besar daripada input. Tinggal kita balik nantinya ya. Tadi kan tadinya inputnya ke sini, ya kan? Ini nggak ground ya, ke R1 sini kan inputnya, ke groundnya. Sedangkan ininya ke ground. Ini tinggal kita balik. Yang ke ground tadi kita kasih input. Kemudian yang tadinya input di sini deh kan, inputnya kan ke R1. Kemudian dari R2 kan umpan balik ke R1 kan, R1 ke input. Nah, ini dia kita ground. Sehingga dia akan membagi tegangan nanti antara R2 dan R1. Inputnya fasanya sama nih lihat. Output inputnya gelombang positif, outputnya juga gelombang positif. Output inputnya gelombang negatif, dia juga gelombang negatif. Kalau besar ini pasti dia lebih besar. Cuman nanti besarnya jauh lebih besar atau hanya besarnya sedikit tergantung dari perbandingan R2 dan R1. Jadi dapat dari mananya nih dia hubungannya ya. Kita langsung hasilnya saja. Ini dia. I1-nya, ya, V-in kan di sini ya. Kan inputnya nih. Jadi dia adalah I1 dikali R1.
Sedangkan outputnya dia terhadap ada 2R di sini kan, output. Dia lewati R2 dulu baru ke R1 kan, baru ke ini dia kan. Jadi dia I1 dikali R2 ditambah R1 atau R1 tambah R2 ya. Sehingga nanti V out berbanding V in-nya, V out berbanding AV-nya ya, atau ACL ini close loop ya, penguatan close loop atau AV penguatan tegangan. Makanya V out dibagi dengan V in. V out-nya ini tadi I1 dibagi R1 tambah R2. V in-nya I1 dikali R1. Jadi kita samakan ini menyebutnya nih kan. Tinggal I-nya coret. Di R1 dengan R1 sama dengan 1, R2 per R1. Jadi ini kan sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 dibagi R2. Ini kan. Sehingga dapatnya nanti R1 dengan R1. I-nya dicoret ya. Coret. I1-nya ya. Tinggal R1 tambah R2 dibagi R1. Ini sama dengan R2 per R1 ditambah 1. R1 ya R1 bagi R1. Ini kan kalau kita urai nih. Dia sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 bagi R1. Samakan penyebutnya kan. R1 bagi R1 ya 1. Sehingga penguatannya akan selalu lebih besar outputnya daripada input. Penguatan lebih besar daripada 1. Artinya output selalu lebih besar daripada input. Kenapa? Karena berapapun besar R1 dan R2, hasilnya selalu positif. Karena tahanan tidak ada yang negatif. Sehingga tegangan positif ditambah 1 pasti dia lebih besar daripada 1. Walaupun nanti 1 koma deh ya, 1 koma. Seandainya di sini R2-nya itu jauh lebih kecil daripada R1. Tetap aja dia 1, sekian gitu kan. Apalagi nanti R2-nya sama dengan R1. Udah dia pasti 2 kali. R2-nya 2 kali R1, 3 kali dan seterusnya ya. Jadi perbanding R2 dengan R1 ditambah dengan 1. Jadi berapapun hasil R2 banding R1 pasti dia lebih besar daripada 1. Karena R2 per R1 tidak mungkin negatif. Nah, ini kami contoh. Nanti kita simulasikan lagi. Tinggal 15 dulu ya, bisa sampai 22 volt ya. Inputnya nanti adalah, ini kan dalam milivolt ya, 85 milivolt peak to peak. Dengan, nanti cacat nggak cacatnya kita lihat cek dulu ya. 39 kilo R1-nya, ini R1 ya. R2-nya 39, R1-nya 1 kilo. R2 39, R1-nya 100 ohm malah. 3,9 ya. Atau nanti 39 kilo, ini 100 ohm, sama aja ya. Jadi R2 per R1 39 kilo dibagi 100 kilo, berarti 3.900 dibagi 100 dapatnya 39, ditambah 1, 40. Dapatnya AV. Nah, berapa V out-nya? Dia bukan hanya AV, berapa penguatan tegangan, dan berapa tegangan output-nya. Nah, kan, tegangan output-nya. Ini yang AV 40 ya, ini bandingnya nanti ya, AV 40. Lihat di atas ya. Untuk AV 40. Tadi hadapannya ya, 40. Nah, sini dia bandwidth-nya. Bukan 40 dB itu ya. Jadi dia ininya dapatnya dari V out, log V out per V in dikali 20. Jadi 40 log 40 dikali dengan 20. Yang di atas sini kan 40 kan. 10 dan 100. Ya. Ini kan penguatan nih. Di atas 10 tapi di bawah 140 tadi kan. Nah, dB-nya berapa? 20 log 40 ya. Jadi log 40 dulu. Nah, coba saya hitung ya di sini ya. Kita lihat hitungannya. Berapa dB-nya ya? Berapa dB-nya? Ada Excel. 40 ya, 40. Kita ini dulu. Log 40. 1,6. 20 dikali log 40. Ini dB-nya deh ya.
Arti dB-nya 32 dB ya. 32 dB. Kita kembali ke tadi. Itu untuk dB-nya ya. Nih, tadi. Kalau 40 tadi dia ini 32. Ini kan 20 dengan ini kira-kira tiga tengah-setengahnya lah ya. Tengah. Nah, kenapa nggak linear? Nah, harus kan tengahnya 50 dong, bukan. Karena sini adalah frekuensi ya. 50 dari sini. Nah, ini frekuensinya ya, kalau 50 tarik bawah. Itulah frekuensi kerjanya. Kemudian payout-nya berapa? Jika inputnya 85 tadi ya. Payout-nya berapa? Nah, payout itu kan adalah kembali ke rumus awal ya. Payout. Nih, rumus atasnya. Jadi, payout itu sama dengan penguatan dikali V-in. Penguatan dikali V-in. V-in-nya 85 tadi kan. 85 mili. Penguatannya dapat 40. Jadi payout adalah AV penguatannya nih 40 dikali dengan V-in 85. 10 kali 80 mili dapatnya 3.400 ya. Volt. Sehingga kita bulatkan 3,4 volt ya. 3.400 milivolt. Kali 10 aja ini kan 850 ya. 850 berarti 1.700. 1.700 kali 2 3.400 ya. 3,4 volt. Jadi ya. Nah, ini kita lihat simulasinya. Ini selalu lebih besar ya. Berapapun nanti R2 perbandingan kita coba. Nah, coba. Sehingga nanti dia berapapun perbandingan R1 dan R2-nya dia selalu lebih besar. Walaupun besarnya hanya sedikit gitu ya. Kita buat dulu yang aslinya ya. Aslinya dulu. 3,9 tadi kan. Ini 100 dijadikan 39 sama ya. Ini kilo. Atau mau disamakan aja 3,9 ya. 3,9 ininya 100 ohm ya. Sama ininya ya. Berapa penguatannya kan? Ininya 85 ya, 85 tadi, 85 mili. Di 85 kita taruh ini 50 ya. Ininya skalanya 2 volt ya, 2 volt. Berarti ini satu kotak 2 volt, ininya kalau tengah-tengah 3 kan. Ini kan kalau ini 4, berarti kira-kira 3,6 atau 3,7 lah ya. Berarti tadi kan 3,4 ya, 3 di sini 3,4 lah ya. Kalau separuh kan 3. Separuh dari separuh ini 2 1 ya, ini 1,5 ya. 3,5 3,4 lah ya. Channel B-nya. Ini kan dia bergerak ya. Ya. Nah, jika R-nya, nah kita buat sama tadi dulu. Sama-sama boleh 100, boleh ininya yang 3,9 ya. Ini sambil yang gampang ini 3,9 coba. Sama kan? R2 dan R1-nya sama. Kalau yang rangkaian inverting tadi, outputnya 1 kan? 1. Buat. Outputnya lihat. Ini ya, 50. Ya, jadi 100 saja coba. Nah, tetap lebih outputnya lebih tinggi ya. 2 kali lipat. Kenapa? R2 per R1 ditambah 1. 3,9 dibagi 3,9, 1 ditambah 1 dapatnya 2 kali. Ini lihat. Skalanya sama, ini 2 kali lipat. Nah, kalau lebih kecil, ini 3,9, ini saya buat 1 kilo aja. Jauh sekali kan itu. Ya. Ini kita lihat. Yang ini R2-nya ya yang lebih kecil. Ini 3,9. Ini 1 kilo. Ini kita besarin. Jadi R2-nya lebih kecil ya. Bentar, R2-nya kita buat lebih kecil daripada R1. R2 lebih kecil daripada R1.
R2-nya ini ya, ini kecil. Berarti ini yang 1 kilo. Jadi kan 1 kilo dibagi 3,9 gitu ya, ditambah 1. Ya kan jauh lebih kecil. Jadi tetap aja hasilnya lebih besar ya. Walaupun lebih besarnya nggak jauh-jauh amat. Nah, ini lihat. Ini sampai 50, ini juga 50 ya. Eh, eh. Nah, lihat. Padahal di perbandingannya ini 1 kilo, ini 3,9. Atau ini saya buat 39 kilo atau 40 kilo lah. Perbandingannya 40 atau 50 seperti tadi. 50 kilo ya. Ini 1 kilo. Kan perbandingan 50 kali itu. R2 dan R1 lebih kecilnya kan. Jadi tetap ini 1 kilo dibagi 50 1/50 kan. Ditambah dengan 1. Nah, walaupun ini tipis nanti ya. Lihat. Output biru masih lebih sedikit. Cuma tipis ya, tipis Pak. Tidak akan mungkin dia lebih kecil. Nah, kalau tadi kan jika R2-nya kecil, dia akan lebih kecil. Ini lebih kecil kan. 1/50 sama dengan. Tetap aja dia sedikit lebih di atas nih kan. Ininya saya buat lagi lebih besar, 100 kilo. Kalau tadi dia udah jauh lebih kecil tuh ya, 100 kilo. Di bawah, ini dia tetap paling mendekati sama. Sebenarnya masih ada di sini kan lihat. Nah, birunya skala sama ya, skala sama. Birunya tetap di atas, yang output tetap di atas. Maka ini rangkaian ini dia adalah memang didesain untuk penguatan lebih besar daripada 1. Nah, gimana nanti kita inputnya kita nggak mau kebalik, tetapi kita pingin juga outputnya itu ya sama lah gitu ya. Nanti ini kita jumper, tetapi untuk lebih kecil nggak bisa. Jadi rangkaian ini dia sama atau lebih besar. Rangkaian dan inverting ya. Kalau rangkaian inverting dia ada 3 kemungkinan. Bisa sama, outputnya sama dengan input, outputnya lebih kecil daripada input, outputnya lebih besar daripada input. Tetapi outputnya terbalik fasa. Ya, nol itu di loyal orange. Selalu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau sama. Nah, kalau ini tidak, dia hanya akan mendekati sama. Kalau rangkaiannya mendekati sama atau lebih besar. Nah, untuk membuat sama nanti itu bisa kita jumper saja ya. Kita jumper. Ini ada penguatan, sebentar saya cek. Non-inverting, nah V1 ini. Jadi bisa kita jumper saja. Ini tanpa R tadi kan, ini R2 baru dia ke dari sininya R1 di ground ya. Nah, ini tidak ya. Dari output ke R2 dulu, kemudian langsung ke sini, kemudian dari sininya ke R1. Nah, ini dia langsung ya di ground, di jumper. Outputnya dia akan sama. Outputnya 42,5 umpamanya ini, 42,5. Setar 100 saja. Dia akan selalu sama. Ya. 100 tadi ya. Saya taruh 50 aja. Ini juga 50 ya. Nah, selalu tuh mati ini deh kan. Frekuensi apa? Fasanya sama, amplitudonya sama. Kalau non inverting, amplitudonya bisa sama, tetapi fasanya berlawanan. Kalau kita tidak menggeser fasa, kita gunakan ini. Itu yang bentuk yang kedua. Nah, dari rangkaian inverting, ini kita bisa kembangkan nanti inverting ya. Ini rangkaian inverting. Ini bisa dari rangkaian inverting kita bisa mengembangkan nanti untuk penjumlahan. Padahal kan outputnya kan ini berbanding ini gitu kan. Ini berbanding ini. R feedback berbanding R in. Atau R2 berbanding atau di R1. Itulah penguatannya kan. Tapi fasanya terbalik. Nanti kita coba yang ketiga, rangkaian penjumlah atau summing.
rangkaian penjumlah sekarang ya. Kita masuk ke rangkaian penjumlah. Dia berasal dari rangkaian inverting ya. Ini kan non inverting. Inputnya penjumlah. Nah, lihat rangkaiannya. Ini kalau kita hapus nih, yang R2-nya, ini sama kan dengan rangkaian inverting. Inputnya R, kemudian ini umpan balik kan, umpan balik. Semua kan, ya sama. Nah, ini dia, jika ininya, total outputnya itu adalah RF dibagi R1 dikali V1 ditambah RF dibagi R2 dikali V2. Kalau ada 3 ya, RF dibagi RN dikali VN. Sehingga nanti dia penguatannya nih, RF dibagi R1, kemudian keduanya RF bagi R2, kalau 3, RF dibagi R3, dan seterusnya. Jumlah ya, sehingga penguatannya, penguatan pertama dikali V, penguatan kedua dikali V2, penguatan ketiga dikali V3, dan seterusnya. Nah, pada saat RF dengan R1, R2, dan RN-nya sama, maka hasilnya nanti, nah sama kan di sini dia. Jika sama, ini sama kan, berarti dia ininya 1 kan. Nah, dikali dengan V-nya, sama dengan V1-nya. 1 kali V1 sama dengan V1. Ini juga 1. A2-nya, AV2-nya. AV2 dikali 1 sama dengan V2. 1 dikali V2, V2. Sehingga totalnya nanti dia sama dengan VO-nya V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah VN. Kalau RF dan R-nya sama. Tapi kalau berbeda ya perhitungannya ini tadi. VO-nya adalah RF dibagi R1 dikali V1 ditambah RF dibagi R2 dikali V2 ditambah RF dibagi R3 dikali V3 dan seterusnya. Sampai RF dibagi RN dikali VN. Kalau dia sama tinggal V1, V2, V3. Nanti kita coba. Ini ada 3 rangkaian contohnya ya. Nah, kalau R-nya sama, ya berarti dia R bagi R ya 1 kan. Dikali V1 ya V1. R bagi R 1 dikali V2 ya V2. R dikali R3 di sini nih R kali V3 ya V3. Jadi sama dengan V1 V2 sama dengan VN. Jika R-nya semuanya sama. Tapi kalau tidak sama berarti dia R. Feedback dibagi dengan R pertama dikali V pertama. R feedback ditambah R feedback dikali R kedua dikali V2. R feedback dibagi R3 dibagi V3 dan R feedback dibagi Rn dikali Vn. Jumlahnya ya. Sama dia ya. RF dibagi R jadi 1 kan, RF bagi R. Tepatnya ini. Nah, ini kita coba contoh. Jadi kalau levelnya itu berubah ya, muatannya akan berubah. Contohnya. Nanti kita coba AC dan DC. Cuman ingat, dia terbalik ya. Nah, kalau dia supaya tetap sama, ini kan tegangannya kita buat positif umpamanya. Dia terbalik fasa. Kecuali nanti dia tegang bolak-balik. Nah, dia nggak salah kan? Karena dia nanti fasanya itu akan terbalik, kemudian dia akan sama output dan inputnya. Tapi kalau DC dia akan kelihatan positif negatifnya. Ini kita coba dulu ya. RF-nya 100 kilo, kemudian R1-nya 10 kilo, R2-nya 20 kilo, R3-nya 30. Tidak ada yang sama kan? Berarti nanti VO-nya adalah RF 100 kilo dibagi 10 kilo, berarti dapat 10 ya. 10 dikali 100 mili dapatnya 1 volt. 100 kilo dibagi 20 dapatnya 5. 5 dikali 2 dapatnya juga 1 kilo. 1 volt. 100 kilo dibagi 50 dapatnya 2. 2 dikali 300 mili dapatnya 600 mili. Ini 1, 2, jadi 3, 3,6. Nah, kita lihat benar nggak? Kita lihat simulasinya. Jumlah. Tinggal 2 lagi ya. DC ya. Itu dari AC. Nah, nih. Inputnya 100 mili, 200 mili, 300 mili. RF-nya 100 kilo, R1-nya 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Jadi berapa outputnya gitu kan? Jadi cuma tadi 3,6 nih kan, 3,6 DC ya ininya ya. 2,6 ya. Ya. Ini kan 100 dibagi 10 dapatnya 10 kali 0,1 1 ya. 100 dibagi, dan udah 1 volt nih ya.
100 dibagi 20 dapatnya 5. 5 kali 200 mili dapatnya 1. Udah 2 volt. 100 dibagi 50 dapatnya 2. 2 dikali 300 mili 600 mili. 1 volt, 2 volt, 600 mili. 2,6. Cuman dia negatif dia nih, negatif kan? Negatif. Padahal ini inputnya positif kan? Karena di balik fasa ini dia. Outputnya aja yang sambil ya. Ini saya jadikan 2 tadi ya. Nah, ada 2 kan. 2,6. Ini kan satu kotaknya 2. Nah, Ya. gimana kalau AC? Nah, bentar saya lihat dulu. Yang sama. Semacam DC ya. AC ya, saya lihat dulu ya. Ini AC. Iya. Nah, ini yang AC ya. Kita lihat. Ini sama tadi. 100 kilo. RF-nya. R1 10, R2 20 kilo, R3. Nah, ininya juga. Ininya 100 mili. Kan? 200 mili. 300 mili. Ini kita lihatnya di sini. Kalau di ini di RMS ya, nggak sama. Harusnya dapatnya berapa tadi? 2,6 ya. Ini 10 dikali 100 mili dapatnya 1000 mili sama dengan 1 volt. 5 dikali 200 mili dapatnya 1 volt. 2 dikali 300 mili dapatnya 600 mili. Berarti 2,6. Di sini dia nggak mungkin dapat 2,6. Karena ini adalah RMS. Beda kan? RMS harus kita konversi dulu. Kita akan buat dia yang sininya ya. Nah, ini sekarang 2,6 lebih kurang ya. Sekarang 1 volt ya. Inputnya ini 200. Masing-masing ya. Ini bisa ambil. Ini outputnya aja lihat ya. Di satu kotak yang biru. 1 volt, 2 volt, 2,5 lebih. 2,6 ya. Nah, kalau RMS-nya pasti dia lebih rendah. Karena puncaknya aja 2,6, pasti RMS-nya rata-ratanya akan lebih kecil. 1,8. Dia, tapi dia kan terbalik fasa nih. Input ke atas, output ke bawah. Gimana supaya fasanya sama? Nah, fasanya sama gimana? Kita balik dengan rangkaian tadi lagi. Nah, kita jadi 2 nih. Hasilnya sini nih, kita balik dengan penguatan sama. Satu, ini inverting kan? Inverting. Ini inverting juga sifatnya kan, tapi menjumlah. Inverse itu inverse lagi dia sama. Tapi penguatannya satu. RF-nya satu, R1-nya satu. Kalau ini kan RF-nya 100, R1-nya 100. Ini yang sama ya. Sama. Ini yang berbeda. Satu 100 ini ya. Yang di atas saya sesuaikan nanti. Ya kan? 1 ini 3 kan? 7 1. Jadi dapatnya kan 100 dibagi 100 ini yang sama sebut ya. Melihat ini pembaliknya enggak? Ini yang berbeda nanti. Kita lihat terbalik enggak dia gitu ya. Nah, ini dia. Ini yang DC dulu kita lihat. Ini inputnya, outputnya. Dapatnya 10, dapatnya 11 nih kan. Dapat 11 dari mana? Ini satu semua ya. 3 volt ditambah 7 ditambah 1, 11 volt. Minus ya kan. Kita balik dengan inverting. Tapi penguatannya satu. RF dengan R1-nya sama. Mau 1 kilo boleh, 10 kilo boleh, 100 kilo boleh. Beda arusnya aja nanti. Ini outputnya. 10 volt ya kan. DC ya. Nah, ini negatif, ini positif. Ini kalau dia yang atas ini output, ininya inputnya kan. Di sini. Ini yang dibalik, ini yang kita balik kembali. Seperti semula. Tapi sudah jumlah. Dapatnya 11 ini sekarang 10, 11. Nah, gimana kalau yang AC? AC yang di bawah ya. Saya buat ini ya AC, ini sama ya, R-nya sama. Ini dia 100, 200, 300. Berarti 100 tambah 200 tambah 300 berarti 600 mili ya. Ini dia. Ini RMS, nggak mungkin sama. Ya, kita lihat dulu ininya. Nah, input kan.
yang inputnya. Input output dari ini ya, penjumlah ya. Kita balik lagi dia. Jadi kalau kita ambil di ujung sini dia sepasa. 600 ya. Ini 500 lihat ya. Lebih dikit 600. Nah, itu dia ya. Rangkaian. Kalau kita tegang kebalik Pak, saya maunya dikuatkan di jumlah, kemudian tetapi hasilnya sama dengan input. Ya, kita gunakan pembalik lagi dengan penguatan 1. Ini fungsinya membalik. Jangan yang non pembalik. Kalau non pembalik dia ya akan menyalurkan lagi sama aja dengan kabel kita ya. Kita sambil satu lagi nih yang terakhir. 5, 4, 5. Kita masuk ke bentuk terakhir ya. Muatnya sedikit lagi ya. Yang pertama adalah inverting, rangkaian pembalik. Non inverting, tapi rangkaian pembalik berarti penguatannya bisa sama, bisa lebih, bisa kurang. Sedangkan non inverting penguatannya pasti lebih. Kemudian kalau dia kita pastikan sama, dia kita jumper gitu ya. Yang ketiga penjumlah. Sebenarnya inverting juga nih, inverting, tetapi dia bisa inputnya lebih dari 1. Di mana masing-masing input itu akan jumlah perbandingan RF dengan R masing-masing dikali tegangan input masing-masing. Jumlah gitu ya. Tetapi hasilnya dibalik. Hasilnya tapi ini yang tadi pengikut tegangan tadi ya, pengikut tegangan udah kita bahas tadi, ini pengikut inverting ya. Ininya R-nya kita jumper. Sehingga input dengan output sama, fasanya sama. Kalau yang ini input dengan output bisa sama kita buat, tapi fasanya terbalik. Tapi dia sama. Input output sama, fasa sebalik. Pasti dia outputnya tidak lebih kecil. Nah, kalau untuk apa Pak penguat? Nah, kalau dengan rangkaian pasti kan bisa lebih kecil dia outputnya. Paling kita coba ya. Nah, sekarang ini kan muatannya 1. Nah, kalau ini kita jumper dengan digabung dengan tadi, nah, bisa dia tetap terbalik. Penguatan sama, tapi tetap terbalik. Nah, makanya dia nggak bisa membalik kan. Nah, ini yang terakhir, penguat selisih. Nah, ini dua-duanya kita gunakan. Kalau tadi kan kita gunakan inputnya negatif, rangkaian inverting, atau inputnya negatif juga penjumlah, tetap aja kan negatif, itu terbalik. Kemudian yang kedua tadi inputnya positif, dia penguatannya lebih besar daripada 1, tetapi dia sefasa. Ini dua-duanya kita gunakan. Invertingnya nih, ya inverting, ininya input non invertingnya, tetapi tanpa umpan baliknya ke sini ya, di sini dia. Jumlahnya langsung tadi kan, sehingga nanti dia hasilnya adalah selisih antara VA dengan VB, dikurangin ya, kurang dia. Jadi kalau ini kan hasilnya ini min 2 per 1 dikali VB kan. Nah, kalau VA-nya positifnya ini kan pembagi tegangan R4 dengan R3 bagi R4 kali VA. Sehingga nanti V out-nya menjadi 1 tambah R2 dikali VB. Diperoleh nanti V out A ini ya, jumlah terus. Kemudian dengan V-nya ini, jadi dia VA dikurangi VB jika R1, R2, R3, R4-nya sama. Kalau tidak ya kita hitung seperti ini. Nah, ini contohnya ya, jika R sama. Ini kita ambil R-nya sama yang 1 kilo. Berapa jawabnya? Ya, ini tadi dia. Pakai terakhir ya. Kita ambil. Ini dia. Ininya bisa balik di atasnya ya. Biar gampang ininya. Ini umpan balik tadi. Ini RF dengan R1 inverting. Ini non inverting. Kalau tadi kan di non inverting ininya ke jumper sini ya. Ke ground. Nah, ini ke sumber. Ini juga R saja ke sumber. Tupanya ada R di sininya. Nah, saya taruh ini yang ini dulu. Yang DC. 10 volt. V positifnya. Ya. 4 volt V negatifnya inverting. Berapa tegangannya? Kita lihat.
Ini tegangan DC dulu. R-nya sama ya. Jadi dia R1 dibagi R1, 1 kilo dibagi 1 kilo ditambah 4. Ini dia juga 10 volt ya. Kita lihat hasilnya nih. 10 dengan, tetapi dia 4. Ya kan? 10 dikurangi 4. Positif 10 dikurangi 4. Kalau saya balik, ininya yang 4. Ininya yang 10. Nah, jalankan lagi ini hasilnya. Dia akan menjadi minus 6. Jadi ya. Jadi V positif dikurangi V negatif. Kalau V positifnya lebih kecil, ya negatif dia. Kalau lebih besar, positif. Nanti saya kembalikan dulu. Nanti kita coba tegangan AC. Gelombang sinus dia. Kalau ini kan dia DC doang ya. Dia akan mengurangi. Kita lihat. Ini outputnya. Inputnya nggak bisa kita ambil ya. Karena inputnya dia pengurangan. Lihat hasilnya ya. Nih. Hasilnya dari 10 dikurangi 4 dapatnya 6. Ini 5 volt nih. 5 volt di 1. Gimana kalau tegangan bolak-balik? Nah, nih. Ini V positifnya nih. Sambil 10 volt VP ya tapi ya. Ini tegangan yang negatifnya 2 volt VP. Ininya tentu dia nggak bisa sama ya karena ini adalah RMS, ini peak ya. Tapi kita coba dulu lihat. Nanti kan 10 berarti dapatnya harusnya 8 volt peak ya. 8 volt peak. RMS-nya segini dapatnya. 10 dikurangi. Nah ini lihat di sini. Outputnya ya. 10 dikurangi dengan berapa tadi dia? 10 volt VP dikurangi dengan 2 volt VP negatifnya kan. Dapatnya 8 volt. Ini 5 kan? 5, 8. Kalau kita jadikan 10 dia di bawah garis. Ya. Nah, ya kan 8 volt. Kita balik seperti tadi. Nah, ini kan 8 volt ya. Segini. Kita balik. Ininya yang 2 volt. V positifnya. Kemudian tegangan invertingnya kita jadikan 10 volt. Ya. Hasilnya tetap sama. Kenapa dibolak-balik ini? Jadi tetap aja dia 8 kan. Min 8 dengan plus 8 yang sama. Cuman dia fase tertinggal aja dia kan. Beda dengan ADC tadi kan polaritasnya jelas positif atau negatif. Kalau ini dia akan sama. Apakah positifnya yang lebih besar atau negatifnya yang lebih besar? Hasilnya akan sama. Ya. Tapi kalau karena polaritasnya doang kan, bolak-balik doang. Jadi kalau gelombang bolak-balik kita nggak bisa lihat. Ya, sama deh yang besarnya ya. Bentuk gelombangnya sama. Cuma di sebenarnya beda fasa tadi ya. Beda fasanya 360 ya sama aja. Dengan 0 kan. Nah kalau ini dia kan baru kelihatan positif atau negatifnya. Mana yang lebih besar. Kalau dia V non inverting yang lebih besar, maka outputnya akan positif ke atas. Kalau V inverting yang lebih besar, berarti dia ke bawah. Itu aja dia. Tapi kalau AC, dia mau positif lebih besar, atau inverting atau non inverting yang lebih besar, nggak perlu, dia hasilnya akan sama. Sama-sama, karena di gelombangnya bolak-balik. Jadi nggak bisa kita membedakannya. Nah, kalau DC baru kelihatan mana yang negatif, mana yang positif. Di sini kan juga sama dia. RMS yang kita lihat ya. Ini dulu. Ini AC-nya, ini yang RMS-nya kita lihat. Ini kita lihat RMS-nya. Ya. Pokoknya 5,6 gitu kan. Ininya waktu V invertingnya 10. Saya balik sekarang. Ininya yang 2. Ininya yang 10. Ya. Nah, tetap kan 5,6 dia. Jadi kalau AC, nah kita udah buktikan di lab kan, untuk AC bolak-balik kabelnya nggak masalah. Merah ke hitam, hitam ke merah nggak masalah. Dia akan tetap tegangannya sama. Jadi kalau untuk tegangan bolak-balik, tapi kalau tegangan DC, dia akan kalau dia digital dia muncul negatifnya. Kalau dia analog dia akan ke kiri, rusak nanti itu kita, ya kan? Gerakannya jarumnya ke kiri. Nah kalau bolak-baliknya, ini kan sebalik. Ininya tadi yang lebih besar sama juga
ininya yang lebih kecil sama juga ya. Tinggal lihat, ini RMS-nya, ini osiloskopnya. Sama itunya hasilnya. Jumlahnya sama karena tidak ada dia kalau bolak-balik dia tidak bisa membedakan mana yang negatif atau positif. Tapi kalau DC jelas. Kalau V non inverting lebih besar, dia akan positif ke atas. Jika V yang ini lebih kecil, ini yang sebalik ini 10 dengan 4. Sekarang saya ini kan 10 dengan 22 apa? Dengan 17 umpamanya. Nah, ya kan? Tadinya ke atas, nanti dia akan ke bawah. Nah, ya kan? Tapi kalau AC tidak bisa. Tapi ya, ini ada lagi batasnya untuk, nah, kita coba ya. Ini kata di 10. Saya kurangi nih 3 dengan 40 gitu ya. Harusnya kan negatif berapa depannya? Negatif 30 kan? Kenyataannya kita lihat. Nah, saya geser. Ya. Nih. Harusnya kan negatif 30 nih. 10 dikurangi 40. Hasilnya apa? Tetap aja di 10 kan. Ya, 5, 10 kan. Lebih dikit. Kenapa? Nah, tegangan puncak ke puncaknya ada batasnya. Yang tadi 90% tadi kan. Ini berapa? 15 dengan 15 gitu ya. Ini kan 30 nih. Dapatnya 27 maksimalnya tadi dia kan. 27. Nah, ini kan di bawah, di atas 27 ya. Ini kan pengurang ya. Ini kan 30 nih. Nah, kalau di sini baru kelihatannya kepotongnya nanti ya, kepotongnya. Nah, kita besarin ya. Kalau tadi ini boleh bolak-balik ya. Ininya 2. Nah, ininya saya tambahkan. Ininya saya tambahkan jadi 32 lah ya gitu ya. 35. Kita lihat. Hasilnya kan lebih 35 dikurangi 2 ya, 33 ya harus. Ini ya. Ada sini. Kenapa di 33 kan? Hanya 12 volt. Ini lihat. Nah, kepotong dia kan. Jadi tidak akan dapat 33 dia. Jadi itu tegangan MPP tadi. Maksimum peak to peaknya. Maksimalnya tadi pada saat beban. Ini kan nggak ada beban ininya ya. 10 kilo dia 90% ya. Dari 90% dari power. 90% power sini kan adalah 15 ke minus 15 adalah 30 ya. Berarti 27. Ini nggak sampai kan? Ini RMS ya. 10. Cuma di sini berapa nih? Nggak sampai 20. 20 di sini. Ya kan? Ini V2 kan? 15 cuma. Udah potong nih. Jadi kembali lagi ke yang pertama tadi, jumlah pun, nah, apalagi jumlah kan? Kalau jumlah akan lebih parah lagi, mengurang aja jika lebih besar dari itu, apalagi nanti jumlah. Summing ya nih, kita jumlah summing. Kita jumlah, kita besarin itu ya. Ini kan R yang sama ya, R yang sama, R yang sama mana? Ini R yang sama. Saya buat ini 4 DC ya, itu ya AC kita coba juga. 4, 5, ya, atau 7 lah ya, 7. Ininya 9 volt. Nah, kalau kita jumlahkan berapa nih? 20 kan? Ini 11 tambah 9, 20. Ini sampai 22 tadi ya. Ini masih bisa. 22 DC ya sini. Nah, ya kan? Baru 20 di mentok kan? Apalagi nanti ini 19, 15 ya. Saya ganti 15 ya. Ini 15. Oke. Mana dia? Ini masih 19 ya, kita lihat. Puncaknya akan turun lagi. Kalau tadi dia dari 22, berarti 44 ya. 44, 10%-nya 4,4. Di bawah 30 tadi kan. Hanya sini kan, 20 volt. Ini lihat, ini turun dia akan lebih kurang lagi. Nih, jadi 14 nih kan. Karena DC ya. DC itu kan separuh. Kalau AC baru peak to peak. Kalau ini kan separuh, 15. Ini 14 cuma. Kalau tadi kan 22 dia kan hampir 20 kan. Nah, gimana yang AC? Ini saya kembalikan dulu ya. 1, 2, ini yang bisa ya.
3. Ini masih bisa. Ini masuk deh. 6 volt kan? Lihat, 6 volt. 6 volt kan? Min ya, kebalik. Nah, kita lihat yang AC terakhir. Mana AC-nya? Sebentar ya. Semi. Nah, ini ya. Kita coba juga besarin. Kalau ini dia kepotong ya. LFS-nya juga nanti. Sambil ini berapa 15 ya. Yang terakhir kita ini kan ya. 15. Nanti ini 4 seperti tadi. 4 volt atau 6 lah ya. 6 volt. 7 ini belum volt ya. 7. Ada. Ini volt. 6, 7. 4 lah ya. Nah, 6, 7, 4. 6, 7, 13, 21 ya. 21. Kalau ini pasti dia lebih kecil ya, karena dia RMS. Semi. Nah, ya. Lihat di sininya pasti lebih ini ya. Apa dia kan? Jadi berapa tadi? 6, 13, 17 ya. Nah, kan? Di bawah tetap dia sekitar 14, di bawah 14 kan? Dia kepotong di sini nanti. Nah, lihat tuh. Jadi kepotong kan? Tidak bisa kita menjumlah lebih daripada 90% dari peak to peak. Ini ke atasnya 14, ya kan? 10 nih. Di bawah 14 kan, kalau separuhnya kan 15. Bawahnya juga separuh. Tetapi jika dia, nah ini saya kurangin ininya. Nggak sampai dia 15 ya. Ini berapa tadi? 6, 6 tambah 2 gitu ya. 8, 8 tambah ini 2, 8 tambah 2 tambah 2 ya. Ini tambah 3 lah. Nah, ini 3. 3, ini 3, berapa? 6, 2, berarti tambah 5, 11 ya. Nah, 11. Ya. Nah, masih cacat dia kan. Mana ini, oh ini penguatan lebih ya. Jangan. Yang sama ya, biar gampang. Ini ya, yang R-nya sama. Nah, tadi di bawah 15 ya. Ini volt 4 gitu ya. 5 volt udah 9 ya. 2 volt berarti 4, berapa tadi? 4 tambah 5, 9, 11 ya. Totalnya ya, total 11. Indonesia masih bisa kan? Karena masih 11 itu masih di bawah 90% dari ini ya.
15. Kalau 90%-nya kan kalau 1,5 13 lebih dia bisa. Nah, bisa. Jadi penjumlahan, pengurangan juga ya. Jika lebih dari 90% peak, tegangan peaknya, maka dia akan dipotong. DC-nya juga seperti itu. Dia tidak akan sampai lebih dari tegangan peak ininya. 90% maksimalnya dia. Jadi kita mau menguatkan, ya itu tadi. Penguatan itu bisa bukan kita sesuka kita gitu ya, bisa menguatkannya. Dia hanya mengeluarkan maksimalnya MPP-nya. Nanti akan kita bahas gimana menghitung. Kalau di sini kan simulasi kita ubah-ubah gitu ya. Nanti akan ada cara perhitungnya gimana supaya berapa maksimal yang diperbolehkan puncak ke puncaknya. Sehingga kita bisa jika input sekian, penguatannya kita bisa perkirakan supaya tidak cacat. Di sini kan kita ubah-ubah. Nah, itu dia ya. Nanti di elektronik analog nanti kita bahas untuk menghitung MPP atau MP-nya ya. Kalau MPP-nya kan dia sama ya. Cuma satu positif, satu negatif. Supaya dia tidak cacat. Kalau di tegangan DC-nya dia tidak berkurang. Kita sudah memperkirakan sekian volt, ternyata dia potong gitu ya. Nah, itu materi kita sampai ini ya. Bab ini bab op-amp. Nanti aplikasinya nanti kita akan pakai di elektronika analog. Kalau dulu namanya itu rangkaian elektronika, sekarang namanya elektronika analog ya. Itu adalah aplikasi dari komponen-komponen yang kita pelajari di dasar elektronika. Gimana penggunaan transistor bipolar, transistor, FET, kemudian op-amp. Penggunaan komponen-komponen R, C, dan L. Cuma di dasar elektronika kan L nggak kita pakai ya, C. Nanti itu diajarkan di ML. Kita hanya R saja di sini ya. Nanti RLC-nya di elektronik analog karena kamu sudah dapat di rangkaian digitalnya. Nanti untuk ini ya semester 5 nanti itu. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Nah, cuman nanti saya ingatkan untuk